Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan rahmat dan hidayahnya lah serta kesempatan inilah kita bisa berkumpul di tatap maya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Salawat berikan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru hebat, hari ini kita Jumat 4 Oktober 2024 bertemu kembali di Jimit kita guna untuk merefleksi kembali pembelajaran kita dari modul 1.1 paradigma pembelajaran PJOK sampai ke 1.3 mengenai pembelajaran kita yang berpusat kepada peserta didik yang kemarin. Baik Bapak Ibu, hari ini kita pembelajarannya hanya sampai 1 jam saja, 1 JP. Jadi di sini kita hanya merefleksi ulang atau menggali ulang apa-apa atau hal-hal apa saja yang telah kita pelajari dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Dari modul 1.1 itu kita berparadigma, berpikir mengenai pembelajaran PJOK. PJOK itu yang sejatinya seperti apa? Di sanalah konsep dasar dari paradigma itu untuk kita mengetahui pembelajaran kita dalam aktivitas kita sebagai guru PJOK itu seperti apa. Dengan itu juga kita berefleksi kembali, mengulang kembali, serta mengingat-ingat hal-hal apa saja yang pernah kita ajarkan atau untuk menjadi pembelajaran itu menjadi lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, saya akan menampilkan slide untuk pembelajaran hari ini. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah modul 1.1, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK, tatap maya selanjutnya, kuat pemahaman 2. Jadi yang kemarin ada pemahaman 1, sekarang pemahaman 2. Ini modul 1.1 kita tentang berefleksi. Sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya Pak Yus memimpin doa. Pak Yus, dipersilakan. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita mulai, mohon kalau bisa sebelum fasilitator memberikan materinya, kalau bisa mohon diaktifkan videonya demi kelancaran proses didik kita pada hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Pak Yus sudah memimpin doa. Semoga dengan memimpin doa tadi pembelajaran kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, pada hari ini seperti biasa kesepakatan bersama kita menyalakan kamera jika tidak ada halangan apapun, matikan mikrofon jika tidak ingin bertanya, hadir sepenuhnya atau seutuhnya di dalam Jimit ini, menghargai waktu kita bersama, mencatat apa yang ingin dicatat hal-hal penting, jika ada yang ingin ditanyakan bisa angkat tangan dengan tombol raise hand, dan jika ada gangguan teknis dapat disampaikan melalui WA Group. Baik Bapak Ibu,
tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini atau siang hari ini, yakni tujuan luas memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan ini, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan atau capaian pembelajaran khusus modul kita hari ini, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharap mampu satu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasi menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Ya, Bapak Ibu, di sini ada sesi peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Nah, setelah kita mempelajari pembelajaran dari modul 1.1 sampai 1.3, Bapak Ibu, kira-kira hal apa yang bisa Bapak Ibu sampaikan untuk pembelajaran atau pertanyaan yang ada di PTT kita hari ini? Monggo bisa dituliskan atau disampaikan secara langsung. Jika ingin dituliskan, bisa langsung melalui kolom chat. Jika ingin disampaikan, boleh juga mengklik tombol raise hand. Kira-kira refleksi apa yang sudah bisa Bapak Ibu dapatkan dari pembelajaran kita dari modul 1.1 sampai 1.3. Itulah inti dari pertanyaan ini. Kalau kita yang guru penggerak itu ada berbagai macam model refleksi, ada yang menggunakan topi yang berbeda-beda warnanya, ada yang segitiga restitusi, ada yang 4F, ada fakta, fun, dan sebagainya itu. Ada juga C. Nah, Bapak Ibu, kira-kira yang memang tidak dari guru penggerak, mungkin sudah membaca dari modul juga ada, ataupun bisa menyampaikan secara langsung refleksi apa yang didapat dari modul 1.1 sampai 1.3 kita semalam. Modul 1.1 mengenai refleksi kita sebelum kita mengajar ataupun sudah kita mengajar, sedangkan 1.2 semalam mengenai backward atau framework dari Gibbs sama Burton, serta yang ketiga pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid. Itu ada karakteristiknya dan ada gaya belajar atau model-model belajar, serta ada berdiferensiasi pembelajaran yang berdiferensiasi. Kalau karakteristik peserta didik itu ada dari jasmaninya, mental, sosial, dan emosionalnya. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu gambarannya. Dan untuk backward dari pembelajaran kita itu ada yang kita hanya melepaskan tanggung jawab seperti hanya menyampaikan pembelajaran, ada pembelajaran kepada peserta didik, dan sebagainya. Ada 5 yang kemarin Bapak Ibu. Dipersilakan Bapak Ibu bisa melalui kolom chat atau saya panggil satu-satu atau Bapak Ibu menyampaikan melalui raise hand. Ini hanya merefleksi ulang saja Bapak Ibu. Yang sudah kita pelajari kira-kira seperti apa. Seperti itu saja, tidak ada yang berbeda dari yang kemarin. Mohon izin Pak. Ya, silakan Pak Yus. Mungkin sambil teman-teman menulis atau memberikan tanggapannya atas yang kita sudah pelajari selama ini. Yang mana kesimpulannya kalau menurut kami dari modul awal sampai akhir sampai sekarang ini itu refleksi memang sudah sedia memberikan pengalaman baru
atau paradigma kita sebagai guru PJOK, khususnya bagi kami sendiri, untuk menerapkan di pembelajaran PJOK tentunya. Contohnya sangat membantu sekali di bidang yang kami rasakan student center learning. Ini merupakan pola atau paradigma baru yang mungkin bisa terapkan di sekolah kita masing-masing, yang lebih melibatkan siswa untuk berperan aktif di dalam menyukseskan pembelajaran yang kita lakukan. Mungkin itu tanggapan menurut kami, Pak, untuk refleksi yang kita pelajari selama ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Yus. Nah, setelah mempelajari modul 1.1 dan sampai modul 1.3 ini, ada tidak Pak Yus yang Pak Yus bisa berikan kepada peserta didik Pak Yus? Maksudnya ada nggak perubahan sedikit gitu? Karena kita memang masih baru ya Pak Yus ya, masih modul 1. Nah, ada nggak? Perubahannya tentu ada, Pak, karena ini sangat memberikan pengaruh terhadap kedepannya, karena yang dulunya kita mungkin biasa-biasa saja, kini telah memberikan warna baru di dalam pembelajaran, sehingga siswa itu merasa diikut sertakan secara penuh. Contohnya yang kami sampaikan tadi yaitu student center learning contohnya. Ini sangat membantu bagi kami sendiri yang kami rasakan. Itu, Pak. Terima kasih Pak Yus. Pak Zarudin, bisa tanggapannya sedikit Pak? Maaf Pak, sepertinya belum bisa Pak. Ya, siapa? Gak apa-apa Pak, sebagai pengamat pun enggak apa-apa. Kita lanjut. Iya. Bu Nur, bisa sepatah dua kata Bu? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Ya Pak, kalau saya sih memang banyak sih ilmu yang saya dapat Pak selama ikut PKG PJOK Pak. Kemarin ada supervisi ya namanya kami di SMK kan Pak. Ya, nah, Bu. Ya, pas itu saya coba untuk observasi di dalam kelas Pak, di pembelajaran di dalam kelas. Ya. Alhamdulillah memang biasanya kan PJOK kebanyakan kita dipraktek aja di luar di lapangannya Pak ya. Ya, iya benar. Nah, kemarin saya coba untuk memanfaatkan teknologi yang ada Pak di sekolah. Ya. Sebagai contoh seperti membawa laptop untuk memberikan materi menyampaikan melalui PowerPoint dan pakai Infokus untuk menonton video-video. Agaknya memang anak-anak lebih antusias kayaknya Pak seperti itu Pak. Karena anak SMK mungkin Pak ya, kalau praktek kan udah biasa katanya di luar. Kemarin saya coba supervisi di dalam kelas, alhamdulillah Pak, pembelajaran berdiferensiasi itu Pak ke peserta didik untuk pembelajaran berkelompok di dalam seperti mapel-mapel lain lah Pak. Alhamdulillah memang bermanfaat Pak. Nah, kalau untuk materinya itu yang Ibu sampaikan kepada peserta didik Ibu itu apa Bu? Kemarin permainan bola besar, permainan bola voli Pak. Bola voli ya Bu ya. Ya. Nah, seberapa antusias peserta didik Ibu di dalam kelas? Semangat semuanya, alhamdulillah antusias Pak. Antusias ya Pak ya, Bu. Ya, apalagi kalau nonton videonya, kemarin pertandingan voli di PON kemarin saya coba tonton sama anak-anak. Semangat anak-anak itu yang belum tahu pemain-pemain voli Ya, voli profesional ya. Ya profesional. Sekarang anak-anak itu lebih mengetahuinya Pak. Nah, setelah Ibu melakukan pembelajaran dengan berbasis teknologi juga kan, PJOK kan berbeda juga dengan biasanya kan kita di lapangan ya Bu ya, sepenuhnya di lapangan. Sepenuhnya di lapangan. Nah,
itu kan bisa dibilang kita mau merefleksi lagi. Lanjutan dari pembelajaran itu apa harapan Ibu lagi selanjutnya dari pembelajaran itu, dari observasi itu? Yang akan Ibu lakukan lagi setelah itu? Maksudnya Pak, untuk anak-anak itu Pak, peserta didik, Pak? Iya, anak peserta didik. Hal apa baru lagi nanti yang akan Ibu lakukan selain dari yang udah Ibu lakukan ini? Untuk Apakah menerapkan pembelajaran, itu pembelajaran dalam pembelajaran? ya terakhir kan untuk kemarin refleksi juga ada Pak, menanyakan kesimpulan dari pembelajaran atau apa hukuman pembelajaran kemarin Pak. Ada juga refleksi Bu. Ya, terima kasih Bu Nur atas tanggapannya. Pak Nur Azmir ini siapa ini ya? Pak Nur, tadi kayaknya saya lihat ada Pak Nur sini. Pak Tri? Nggak ada ya, nggak. Pak Nur ini peserta atau admin kelas, Pak? Pak Nur bisa komentar? Oke, Pak Rido, nggak apa-apa Pak Rido. Bagus Pak, putus-putus. Ya. Oh, Pak Rido yang Pak Nur itu ya? Enggak. Di sini ada Pak Nur sini, ini Pak Nur. Mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk video pembelajarannya, jangan lupa Bapak Ibu, karena video itu kan Bapak Ibunya yang ada di dalam situ. Kalau bisa, ya gitu aja yang dikirim gitu kan. Kalau videonya itu terlalu berat dia masuk ke dalam link tugas LMS. Ya, masih lama Bapak Ibu, tanggal 17 Oktober, tapi sudah bisa dipersiapkan. Untuk tanggal 7 Oktober itu ada ujian untuk memasuki modul titik 2 Bapak Ibu. Itu ujiannya bukan yang bagaimana-bagaimana Bapak Ibu. Ya dijawab aja sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ketahui saja. Gitu. Pak, videonya tuh, masalah video tadi, durasinya berapa menit Pak? Durasinya 30-an menit Bapak. Kalau kurang atau lebih nggak menjadi masalah Bapak. Oh. Ya. Sebisa mungkin 30. Kalau nggak kurang misalnya 20 atau 25 ya sudah, itu nggak jadi masalah. Ya mungkin Bapak Ibu ngulang lagi kan, karena apalagi PJOK ini kan membutuhkan fisik yang kuat juga peserta didik kita, masa diulang lagi, kasihan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya Pak Hendra sekalian, Pak Hendra coba disampaikan Pak Hendra refleksi yang bisa Bapak sampaikan dari modul 1.1 sampai 1.3. Hal apa yang bisa didapat dari pembelajaran kita ini Pak? Maaf Pak, kami baru masuk tadi Pak, jadi kurang ini juga. Oke Pak, nggak apa-apa Pak. Ya. Kita lanjutin Bapak Ibu dari tanggapan dari Bapak Ibu tadi. Saya terima kasih. Memang dalam pembelajaran kita ini adalah mungkin hal baru ataupun sebenarnya sudah kita pelajari, cuman konotasi ilmunya atau pembelajarannya mungkin yang kita belum tahu. Jadi dengan pembelajaran ini, insya Allah kita menjadi lebih paham mengenai materi-materi PJOK yang kita ajarkan di kelas kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, kita lanjutin. Nah, di sini agenda kita ada analisis tulisan refleksi, berbagi hasil analisis. Nah, analisis tulisan refleksi ini mungkin bagi kita yang dari alumni guru penggerak bisa dibilang sudah terbiasa dengan menulis refleksi dengan model-model refleksi yang banyak, yang salah satunya ada restitusi, ada yang 4F, ya seperti itu.
mungkin kita sedikit memahami. Bagi yang teman-teman kita yang tidak dari alumni guru penggerak, mungkin kalau tidak membaca modul yang ada di modul kita ini, ya bisa jadi kurang mengerti apa itu yang dimaksud dari analisis atau refleksi yang di agenda kita. Tapi tidak apa-apa, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaannya. Nah ini pertanyaan ini ditulis melalui Jamboard sebenarnya. Saya lihatkan Jamboardnya. Di sini Jamboardnya ada. Cuman karena Bapak Ibu kebanyakan menggunakan handphone, itu mungkin hanya satu atau dua orang yang bisa menggunakan Jamboardnya melalui laptop. Tapi saya tetap kirimkan saja di kolom chat biar dapat dikerjakan. Boleh menggunakan kolom chat yang ada di pojok kanan bawah, bisa juga menggunakan Jamboard. Bu En, lobby ujian Bu En. Ini linknya Bapak Ibu, saya kirim di kolom chat sebelah kanan. Yang Bapak Ibu menggunakan handphone atau tidak bisa membuka melalui handphone, bisa menggunakan kolom chat saja. Yang jadi pertanyaan ada analisis tulisan refleksi kita. Ini pertanyaannya 1-6. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3? Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis maksudnya? Boleh Bapak Ibu dijawab? Diberikan waktu, ini masih panjang waktunya Bapak Ibu. Boleh di kolom chat di sebelah kanan. Boleh menggunakan Jamboard yang sudah saya sematkan Bapak Ibu. Pak, pertanyaannya tuh kurang jelas, Pak. Kurang besar Bapak? Iya. Kurang besar ya Pak ya. Bentar, Pak, kita zoom.
rubrik refleksi itu bisa juga kalau kita di sekolah itu biasanya kan di asesmen di bawah di bawah setelah tanda tangan kepala sekolah itu kan ada juga Bapak Ibu kayak poin 1 dia sudah mampu tapi belum ini sempurna 1, 2, 3, 4 ada juga yang model kayak gitu rubriknya rubrik refleksinya penilaiannya ada juga yang model seperti 4F ada fakta ada fun dan sebagainya itu ada juga yang restitusi
Nah, ini Bapak Ibu, salah satu dari sekian banyak model refleksi yang mungkin sebagian kita sudah mengetahuinya. Sambil Bapak Ibu tulis, nggak apa-apa juga, saya menjelaskan yang ini. Ini ada rubrik penulisan refleksi. Ini nama rubriknya, rubrik pemikiran refleksi terkait dengan pembelajaran yang biasanya ada di buku, di modul atau FPP kita Bapak Ibu. Jika tadi itu memenuhi dari 4-5 indikator ini, berarti dia sangat baik. Jika serta itu hanya dapat 3 poin dari 5 poin ini, berarti baik saja. Mungkin seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, yang ini yang kemarin, lampiran refleksi yang dari framework Gibbs juga ada di sini. Itu ada deskripsi, perasaan, evaluasi, dan analisis, serta kesimpulan dan tindak lanjut. Nah, ini yang di 3 refleksi yang biasanya Bapak Ibu gunakan ketika di terakhir pembelajaran, biasanya di guru penggerak ataupun sejenisnya. Nah, juga ada yang menggunakan topi untuk modul refleksi, namanya refleksi topi. Juga ada dengan menggunakan 4C, koneksi, tantangan, konsep, dan perubahan. Ini model keterangan refleksinya, koneksi, ceritakan ketikan materi yang sudah ada Anda pelajari dengan peran Anda. Ada tantangannya, konsep, dan perubahan. Ini model-model refleksi. Model-model cuaca, ada 4F, dengan menggunakan fakta atau peristiwa, perasaan, pelajaran, dan perubahan atau penerapannya. Ini model pertanyaannya yang terlampir dari refleksi kita. Dengan menggunakan refleksi 4F atau 4P. Dan juga ada papan cerita reflektif ini. Biasanya nih kalau kita di sekolah-sekolah itu pakai kertas kayak keynote itu, kertas itu ditempel di kertas yang besar, biasanya seperti itu juga dilakukan. Biasanya kalau alumni guru penggerak, biasanya pas setelah pembelajaran, kita di awal ataupun di akhir itu kadang kita disuruh menulis dari pembelajaran kita, yang warna merah, warna ungu, dan sebagainya. Mungkin untuk refleksinya yang seperti ini Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan dari refleksi-refleksi ini, dipersilakan Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke selanjutnya. Ya. Sedikit Pak. Ya. Ya Pak. Terima kasih Pak Fasil. Kalau kami hanya ingin menyampaikan dari apa yang ada di pertanyaan tadi, bagaimana mungkin pertanyaan itu bagi kami sendiri, kami menerapkan refleksi itu hampir kurang sama dengan tabel yang ada di layar tadi, yaitu dengan melihat ketercapaian siswa atau rentang nilai yang ada dengan pembagian-pembagiannya. Kalau pembelajaran itu dilakukan oleh siswa hampir mendekati sempurna, itu mungkin baik, sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Sedangkan refleksi ini biasanya kami lakukan setelah pembelajaran dengan melihat kembali sejauh mana capaian dari peserta didik tersebut terhadap pembelajaran yang sudah kita sajikan. Kalau yang menurut kami seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Yus atas tanggapannya. Bu Susi bisa beri sedikit wejangan atau
informasi Bu, tanggapan? Ada di kursi. Pak Hendra? Cuma Pak Yus ini yang aktif. Pak Hendra? Pak Arif? Pak Arif? Bisa beri komentar Pak Arif? Iya Pak. Beri komentar Pak dari tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan ini Pak. Kesimpulan Bapak apa kira-kira? Iya Pak. Hujan lebat di sini Pak. Oh, hujan lebat. Nyimak tadi nih apa yang disampaikan Pak Sulaiman mungkin hampir sama ya Pak. Iya ya Pak. Iya. Ini refleksinya terlebih dulu tentang diri kita atau ke anak Pak setelah kita lakukan? Diri kita dulu Pak, baru ke anak. Diri kita dulu ya Pak ya. Kayaknya dari 6 soal yang diberikan tadi itu, jadi ada beberapa kesimpulannya nih Pak. Jadi seperti yang pertama tadi, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 sampai modul 3, 1.3 Pak ya. Ya. Ya tentu saja sebelum kita menulis, biasanya ya sebelum Zoom meeting, setelah Zoom meeting, Zoom yang kita lakukan, baru ya dapat isinya atau refleksi yang saya tulis setelah membahas materi atau maka ada kesimpulan yang saya dapatkan sehingga bisa saya refleksikan untuk mengisi modul yang ada di LMS Pak. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Ya, yang pertama perasaannya cukup bahagia Pak, karena sambil merefleksikan diri bisa juga menambah ilmu pengetahuan. Sehingga kita selain kita merefleksikan diri kita juga bisa mengukur sejauh mana kemampuan yang ada di dalam diri kita. Mungkin itu Pak. Yang ketiga, hal apa yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Mungkin tantangannya selama menulis refleksi masih kurang memahami masalah yang ada di modul atau di LMS, Pak. Mungkin itu. Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Rubrik yang saya nilai, yang pertama saya terlebih dulu mengidentifikasi tujuan evaluasi yang diharapkan dalam pembelajaran dilakukan sehingga bisa menilai sejauh mana kemampuan kita. Dan yang nomor 5, ini kayaknya soalnya saling-saling kaitan nih Pak, jadi agak ya, agak iya Pak, benar. Ini berkaitan. Soalnya saling berkaitan semua nih. Sehingga agak ya kayaknya mirip-mirip jauh lagi ya bahasa-bahasa yang masih masih baru bagi saya. Tentunya sebelum merefleksikan terlebih dulu melihat apa sih Pak mencari referensi. Dan yang nomor 5, bagaimana seharusnya bisa menulis refleksi dengan lebih baik? Keterampilan apa yang saya butuhkan untuk menulis refleksi dan lebih tajam dan mendekatkan ke diri saya? Menulis refleksi sebelumnya saya mencari yang tadi masih kaitannya sama mencari referensi yang ada kaitannya dengan pembelajaran. Kayaknya kalau keterampilan sih lebih apa nih Pak? Lebih meningkatkan atau lebih menambah ilmu yang bisa didapatkan dari LMS ini sih Pak. Itu aja Pak. Ya, terima kasih Pak Arif. Pak Arif dengar suara saya Pak? Dengar Pak. Dengar ya Pak. Kalau gambar saya ada Bapak Ibu di sana?
Nggak ada sih Pak, cuman Ya, suara. jaringannya Pak ini sudah saya nyalakan dari tadi Paknya. Mungkin jaringannya kurang apa, bagus. Ya, terima Ya, kasih Bapak Ibu atas. Bu Susi tadi kayaknya ingin menyampaikan tanggapannya, Bu Susi, dipersilakan. Terima kasih udah mengisi Jambot, Bu. Ada yang ingin disampaikan Bu Susi? Ya, Bu EN, mumpung nampil Bu, dipersilakan. Dari 1 sampai 6 ini dirangkum saja nggak apa-apa Bu, Bu EN, dipersilakan. Aktifkan mikrofonnya. Siap. Refleksi ini, refleksi pembelajaran ini biasanya kita lakukan di akhir pembelajaran dengan menuliskan apa-apa yang telah kita pelajari dan apa-apa yang akan kita lakukan berikutnya. Kemudian untuk menentukan cara juga untuk pembelajaran berikutnya. Kemudian perasaan selama menulis refleksi itu bersemangat untuk melakukan hal-hal yang lebih menarik untuk diikuti oleh peserta didik supaya semua peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran. Berikutnya, menulis apa-apa saja yang bisa kita terapkan menjadi lebih baik lagi dan membantu kita sebagai peserta didik untuk berpikir lebih kritis lagi tentang hasil pembelajaran. Sehingga terciptanya proses pembelajaran yang lebih bermakna lagi untuk peserta didik kita. Kemudian untuk menjadi guru yang reflektif, ini bisa dilakukan supervisi oleh rekan sejawat atau rekan sejawat nanti memperhatikan pada saat kita mengajar. Jadi rekan sejawat ini nanti akan melihat apa-apa saja yang menjadi kekurangan kita sehingga menjadi apa yang menjadi kekurangan kita tadi dapat kita tutupi di pembelajaran berikutnya. Kira-kira begitu, Kak. Terima kasih KN untuk BN. Bu Susi, dipersilakan Bu Susi tanggapannya. Jelek jaringannya tadi ya. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas sumbangsi saran dan penyampaiannya. Kira-kira nih Pak Bu Nur bisa bergabung Bu? Apa yang bisa disampaikan Bu dari pertanyaan ini Bu, 1 sampai 6, rangkum saja Bu. Oh, lagi di jalan ya Bu ya? Ya, siap Bu. Aktifkan mikrofonnya Bu. Pak Rido tadi udah bisa bergabung belum ya Pak Rido? Hujan deras ya Pak Rido ya? Bisa Pak. Nah, siapa? Sedikit Pak sebelum kita tutup Pak pembelajaran hari ini. Kalau nggak dengar suara Pak Rido nih resah kita Pak. Nah, apa Pak, jaringannya susah, mati lampu sini, tambah hujan lagi kan? Kami dengar kok Pak suara Bapak. Sedikit Pak. Iya Pak. Tadi nampak gambar di WN Pak. Oke Pak. Lanjut aja Pak. Jadi pendengar aja lah Pak. Sinyal kurang bagus Pak. Sinyal kurang bagus ya. Ya. Terakhirlah Pak Yus untuk penutup Pak Yus, dipersilakan Pak Yus. Oke. Nah, pakai mungkin untuk penutupnya
sesuai dengan tema kita, janganlah pernah merasa bosan untuk merefleksi, terutama refleksi terhadap diri kita sendiri dan para siswa atau peserta didik demi ketercapaian atau merubah paradigma guru PJOK khususnya. Itu saja, Pak. Ya, Pak, terima kasih Bapak Ibu atas refleksinya pada hari ini. Semoga pertemuan kita ini diberikan keberkahan, diberikan ilmu, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan apa yang kita dapat hari ini bisa kita tularkan kepada peserta didik kita. Mungkin pembelajaran kita hari ini Bapak Ibu cukup sampai di sini saja. Besok kita bertemu di hari Senin. Di hari Senin itu Bapak Ibu pembelajarannya mengenai isu-isu sosial dalam PJOK. Itu 3 jam pelajaran Bapak Ibu, hampir setengah 5 lah kita berakhirnya. Nah, sebelum saya tutup, ini ada diskusi sedikit saja Bapak Ibu. Ini mengenai tatap muka kita. Tatap muka kita itu nanti saya kirim chatnya dari Pasda lain, ketua Pasdanya, bahwasanya memakai atribut atau baju yang bersama gitu. Saya pun kurang paham juga, kurang setuju juga kalau membeli-beli baju itu sebenarnya, cuman ya gimana lah kan. Jadi nanti saya kirim di grup kita. Kalau Bapak Ibu atau ketua yang mewakili untuk berkomentar dipersilakan. Mungkin kita foto terakhir Bapak Ibu untuk sesi ini. Yang bisa menyalakan kamera, saya pun nggak bisa menyalakan kamera, jaringannya tidak ada. Kampar melaju dulu Bapak Ibu. Oke, Kampar melaju. Semangat, PJOK penuh semangat. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Bapak Ibu yang ingin live. Bu Nur udah bisa apa lab dari apa Bu? Sudah bisa keluar dari apa Bapak, cuma 1 jam kita hari ini. Pak Hendra, Bu Nur, boleh.